umur 7 tahun. 10 tahun nggak sholat boleh dipukul kakinya. Kenapa dipukul? Karena saya udah kasih tahu kamu 3 tahun. Sudah saya ajari kamu sholat 3 tahun dari umur 7 tahun. Kamu belum mau, boleh dipukul. Jadi kerja kita itu, kerja nabi-nabi zaman dulu. Wajar kita masuk surga lebih dulu dari nabi-nabi dulu. Godaannya lebih besar. Berapa banyak kita ada TV, ada internet, ada macam-macam. Perempuan murahan. Oh, pelakor-pelakor. Waduh, pezina gratis. Zina gratis. Banyak sekarang. Zina bayar juga banyak. Satu kali jual apem 80 juta. Ada juga. Walikulli ummatin rasul. Setiap umat ada rasul. Walikulli ummatin rasul. Setiap umat ada satu rasul. Rasul. Setiap umat. Menurut riwayat, rasul itu 313. Nabi 124.000. Indonesia sebesar ini apa nggak mungkin ada rasul? Mungkin, tapi Allah tidak ceritakan, jadi kita nggak tahu pasti. Rasanya nggak mungkin lah Indonesia, terutama Austronesia, orang yang pakai bahasa Melayu, itu dari Australia, Darwin, sampai Kamboja, sampai Madagaskar, Afrika, sampai Taiwan, penduduk asli Taiwan itu bahasa Melayu. Pakaiannya juga mirip orang Dayak. Tapi kemudian dirampok oleh Cina. Sehingga kita di akal kita Taiwan mestinya orang Cina. Tidak. Taiwan itu dirampok Cina. Taiwan itu macam kita, orang Melayu. Austronesia. Ada film pemberontakan Taiwan melawan Jepang, penjajah Jepang. Kalau nggak salah saya pendekarnya itu pimpinan itu namanya Safik Balik. Namanya aja mirip kita, Safik Balik. Kemudian diambil Cina. Indonesia sebentar lagi insya Allah. Kalau kita nggak hati-hati Indonesia hanya entar lagi ambil semua loh. Ya Cina 1,3 miliar, kita 262 juta. Kalau Cina datang sini 300 juta orang, sampai kiamat presiden Indonesia pasti orang Cina. Ya main-main. Jakarta cuma 10 juta. Kalau pulau reklamasi 14 itu jadi dibuat, ada 10 juta orang situ beli apartemennya dan rata-rata orang Cina. Sampai kiamat gubernur Jakarta tetap Cina. Ini Tengku Zulkarnain ini mafia Cina apa anti Cina? Enggak. Wong saya anak Cina kok. Saya tuh nggak suka Cina mafia itu aja. Kalau Jawa mafia sama aja lah. Kalau mafia biar mafia saya nggak suka. Dirampoknya semua, dari kebunnya dia punya, pabrik CPO-nya dia punya, pabrik minyak makannya dia punya. Pabrik plastiknya, minyak makan itu minyak goreng harus dibungkus plastik, pabrik plastiknya dia buat sendiri, nggak beli plastik orang. Plastiknya mau dijual ke kota harus masuk ke dalam kardus, kardusnya dia buat pabrik sendiri. Dia nggak datang ke KPU minta kardus. Kardus. Diangkatnya, angkutannya dia punya sendiri. Mau ditaruh di mall, mallnya dia punya sendiri. Mall hanya bisa di kota, harus ke kampung-kampung. Dia buat warung-warung, maret. Sampai di pinggir hutan tempat monyet kawin pun ada maretnya. Itu yang saya nggak suka. Dirampoknya semua dari kebun, hulu, sampai penjualan hilir dia punya semua. Itu kan ada undang-undang anti monopoli. Kenyataannya kan jalan terus juga. Memang harus tukar presiden. Yang berani memberhentikan monopoli itu. Kalau saya, 2 hari saya bereskan. Tapi saya nggak mungkin jadi presiden. Nggak mau saya, ngapain? Gus Dur itu bapak bangsa. Setiap beliau ngomong dulu ditunggu omongan Gus Dur. Begitu jadi presiden dimaki-maki tiap hari. Dijatuhkan dari kursi presiden, dituduh korupsi yang tidak pernah dibuktikan sampai sekarang korupsinya Gus Dur. Itu pelajaran bagi kami para ulama. Nggak boleh ulama jadi pemimpin. Dimaki-maki tiap hari nanti. Tapi kadang-kadang ulama ini kepingin pula dia itu. Wajib ada di antara kamu. Jadi wal takum minkum. Wajib ada di antara kamu. Kalau terjemahannya hendaklah ada. Enggak, itu wajib. Minnya itu menunjukkan wajibnya. Minkum. Minnya itu kalau enggak litabyin, litab'id.
Kalau litaba'id fardu kifayah. Ada 1000 laki-laki di desa ini, 500 buat dakwah, 500 lagi nggak buat dakwah. Sudah tidak berdosa yang 500 lagi. Kalau ini litaba'id fardu kifayah. Tapi kalau desa ini nggak ada yang mendakwahkan kebenaran, memerintahkan kepada yang maunya Allah dan Rasul, ma'ruf, mencegah mungkar, nggak ada, belas nggak ada. Suatu desa ini dilaknat oleh Allah SWT. Mesti ada dakwah itu, wajib ada. Dan saya berpendapat bukan litaba'id. Kalau litaba'id tadi itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Minimal diri dan anak istri. Saya berpendapat ini litabiyin. Setiap orang Islam mesti berdakwah paling tidak untuk dirinya, anak dan istrinya. Paling tidak itu. Dia lagi jikir-jikir habis subuh, tiba-tiba apa? Jikir-jikir habis zuhur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba anaknya lari. Pak, itu ada suara nyanyi, Pak. Oh iya, lagu Iwak Peyek. Itu yang nyanyi mama, Pak. Joget sama Om Joni. Apa? Itu mama itu. Iwak Peyek, Iwak Peyek. Itu lagi joget sama Om Joni. Terus kita bilang apa? Memang mamamu itu ya hobinya begitu. Subhanallah, subhanallah. Dia nggak berpahala dengan zikirnya itu, dia berdosa dengan zikirnya. Karena dia tidak cegah istrinya berbuat maksiat dengan si Joni kumis itu. Membuktikan dakwah itu wajib, betul. Fardu ain untuk dirinya, istri dan anaknya. Bukan fardu kifayah. Menurut saya lah. Saya memilih yang fardu ain. Ada ulama yang memilih fardu kifayah. Saya memilih yang fardu ain. Dalilnya itu tadi. Surah At-Tahrim itu. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang sukses. Orang yang mendakwahkan kebenaran, memerintahkan pada yang maunya Allah dan Rasul, yang ma'ruf. Kemudian mencegah yang mungkar sekuat tenaganya seumur hidupnya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang sukses dunia dan akhirat. Kalau Allah udah bilang sukses, nggak ada manusia yang bilang gagal. Seluruh dunia bilang kita gagal. Kalau Allah bilang sukses, kita sukses. Kan yang berlaku maunya Allah, bukan maunya kita. Bukan maunya manusia. Hari ini manusia demi untuk menarik hati manusia, dia mau melanggar perintah Allah. Sialan banget nih orang. Manusia apa gunanya? Dipuji manusia sedunia pun kita nggak ada manfaat apa-apa. Kalau Allah menghina kita. Tapi kalau kita dimuliakan Allah, biar manusia menghina kita seluruh dunia, kita tetap mulia. Tapi ada janji Nabi, barang siapa menghinakan dirinya demi untuk dipuji manusia, dia dihina Allah dan akhirnya seluruh manusia menghina dia juga. Barang siapa menghinakan dirinya untuk Allah, demi Allah dia menghinakan dirinya, untuk menjalankan agama Allah, dia datangi rumah orang, ketuki rumah orang satu-satu, ajak ke masjid, dimaki-maki sama orang, diusir dari masjid, hina dia di mata orang. Allah tetap muliakan dia. Dan satu hari manusia akan memuliakan dia juga. Kebenaran itu walaupun ditolak oleh manusia, yang nolak itu bukan akal sehatnya, yang nolak itu nafsunya. Kalau akal sehat dan hati nuraninya mengakui kebenaran itu. Buktinya Buya Hamka. Buya Hamka itu dipenjara oleh rezim Orde Lama, rezim Bung Karno. Nggak tahu salahnya apa, diadili juga nggak pernah di pengadilan. Cuma dibilang mau merontak aja, tangkep udah. Masuk penjara 2 tahun, sampai minum kencing di penjara, sempat minum kencing. Begitu keluar dari penjara, satu hari datang satu orang laki-laki, berjumpa dengan Buya Hamka di rumah beliau. Buya Hamka, saya adalah ajudan Bung Karno. Berkaca-kaca mata Buya Hamka. Apa kabar Bung Karno? Lama tidak bersua. Bung Karno baru menghembuskan napas terakhir. Tapi beliau kirim surat untuk Buya Hamka. Dibuka suratnya. Isinya kira-kira begitu. Saya minta tolong kepada Buya Hamka. Kalau saya meninggal dunia, tolong jenazah saya disolatkan imamnya Buya Hamka. Walaupun beliau memenjarakan Buya Hamka, tapi dalam hatinya dia tahu orang yang lurus, orang yang jujur, yang tidak ada pamrih untuk dunia, yang berjuang hanya untuk Allah. Buya Hamka, berapa banyak kawannya? Ulama-ulama koalisi dia dulu di Nasakom. Kan Nasakom, agama PNI. PNI nasionalis PNI.
Agamanya partai NU, PKI-nya partai PKI, berkoalisi tiga-tiga. PNI, NU, dan komunis membentuk satu kebijaksanaan politik namanya Nasakom, Nasionalis Agama Komunis. Berapa banyak ulama dari NU kok Buya Hamka yang diminta jadi imam, padahal Buya Hamka di penjaranya 2 tahun. Sebab nurani tidak pernah dusta. Siapakah yang wajib berdakwah? Kita semua. Ulama? Bukan. Ulama mengajar. Asal kata ilmu, ulama itu mengajarkan ilmu. Kalau dakwah kita orang biasa ini kan. Wal takum minkum ummatun. Wajib di antara kamu satu umat. Bukan ulama di situ. Umat. Untuk ngajak orang tuh nggak perlu jadi ulama. Ayo Pak. Sholat zuhur. Aduh. Mendung nanti hujan. Naik mobil saya. Tapi aku lapar. Habis sholat saya traktir makan mie Aceh. Itu dakwah. Sebab dakwah tuh pakai mulut juga, pakai doa juga, pakai khidmat juga. Ayo mobil saya. Pakai khidmat, makan nanti saya bayarin. Itu dakwah juga. Dakwah itu kan bisa dengan uswatun hasanah, contoh yang baik. Setiap hari kita ke masjid. Itu contoh bagi kita tangga supaya ikut ke masjid. Yang kedua, qaulun ma'ruf. Ayo Pak ke masjid. Dia juga nolak segen. Karena kita 5 waktu ke masjid, dilihatnya udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kita ajak dia juga segen. Nolaknya pasti halus, nggak berani marah-marah dia. Yang ketiga, sedekah hadiah, kasih sedekah atau hadiah supaya dia ikut dengan kita menjalankan agama. Kemudian keempat, doa. Kita doa sama Allah malam-malam tahajud. Sayyidina Umar tuh masuk Islam karena doa Nabi. Ya Allah, pilihlah salah satu dari 2 Umar. Umar bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab untuk memperkuat Islam. Allah terima doanya Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi dakwah itu dengan cara banyak, bukan dengan mulut saja. Kadang-kadang orang dengan mulut marah. Ya Pak ke masjid, saya nggak punya sarung. Kepingin sih ke masjid, tapi saya nggak punya sarung. Oh, besok ayo Pak ke masjid, saya nggak punya sarung. Besok datang lagi, Pak ke masjid, sarung. Kalau dia bilang dia mau ke masjid tapi nggak punya sarung, besok kita beli sarung. Kasih hadiah, nggak usah diajak lagi ke masjid. Dia udah tahu dibuka sarung. Wah, nggak ada alasan lagi nih nggak ke masjid. Udah punya sarung. Oke, hadiah. Paham? Saya, ustadz saya, dipanggil-panggil ceramah kemana-mana. Tapi saya mempergunakan diri saya 40 hari setiap tahun. Mati-matian saya cari waktunya. Saya tetap dakwah dari masjid ke masjid. Ngajakin orang tidur di masjid. Saya. Kadang-kadang diusir juga. Jangan sini, diusir. Jangan boleh ini masjid. Dilarang iktikaf. Loh, justru masjid itu dibangun untuk iktikaf. Untuk sholat. Sholat nomor 3. Masjid itu pertama Lito'ifin, untuk orang tawaf. Itu Masjidil Haram karena ada Ka'bahnya. Kalau nggak ada Ka'bahnya, wal'akifin, untuk orang iktikaf. Baru yang ketiga, warruka'is sujud, untuk orang ruku dan sujud. Itu nomor 3. Tapi karena kita nggak ngaji, Quran juga nggak hafal. Kita bangun masjid cantik, orang iktikaf nggak boleh. Jangan kamu, wah, ini masjid udah cantik. Dulu boleh Pak, dulu masjid kita masih jelek. Kalau jelek sih boleh. Masjid udah bagus nggak boleh. Masjid ini untuk itikaf. Karena itikaf itu 24 jam. Sedangkan sholat cuma 5 waktu. Nggak ada orang sholat 24 jam, ada? Ya lewat waktunya. Sholat subuh sampai azan zuhur. Wah, gila kau. Makanya iktikaf itu fungsi masjid yang pertama itu tawaf. Nggak ada tawafnya, nggak ada Ka'bahnya, iktikaf. Baru untuk orang rukuk dan sujud. Saya itu gunakan, kadang-kadang diusir, pergi. Pergi. Sebetulnya ngelawan bisa, ku karate bisa dia. Ku kungfu. Bukan masjid nenek moyang kau tuh cak sekali. Tapi aturannya nggak boleh ngelawan, ya diam aja, diangkat barang. Pernah saya begitu, diusir, pergi, angkat barang. Sebetulnya sudah jengkel. Ini orang kurus, ngusir pula.
Saya bilang sama Amir, pimpinan rombongan Amir, kasih izin sekali, kasih ini dulu pakai kungfu. Jangan, kita pindah aja. Pindah. Udah pindah masjid lain. Tiba-tiba pengurus masjidnya berapa seminggu kemudian datang. Kami udah pindah berapa masjid. Ah, rupanya Bapak Pak Tengku Zulkarnain. Iya, saya Tengku Zulkarnain asli. Waduh, minta maaf Pak. Waduh, saya mengundang Bapak udah 2 tahun gak dapat waktu Pak. Nah, kemarin diusir. Oh enggak Pak, sekarang Pak silakan Pak, mobil sudah ada Pak, kendaraan sudah ada. Kambing udah disediakan Pak. Bapak balik lagi ke masjid kami disediain makan. Wilih, kemarin diusir. Itu maka saya suka dakwah seperti itu. Bayar sendiri, pakai duit sendiri. Diusir nggak boleh ngelawan. Padahal ngundang saya setahun belum tentu dapat jadwal. Tapi saya gunakan itu karena itu saya rasakan keindahan, dapat ikhlas. Mau dakwah pakai duit sendiri kan dapat ikhlas. Duit dibayarin orang belum tentu ikhlas. Saya dibayar orang juga, tapi saya ingat Imam Ghazali bilang, kalau kau dikasih upah ngajar, kau terima, kau rasa kecil, terus dipanggil ngajar lagi minggu depan kau nggak datang, berarti kau itu tidak ikhlas, kau menjual agamamu. Nah, saya nggak pernah pakai tarif, mau dikasih nggak dikasih datang juga. Kadang-kadang orang manggil saya ceramah cuma dikasih mangga 5 kilo. Seneng saya bilang alhamdulillah sama istri. Saya bilang sama istri alhamdulillah sekali ini abang nggak dibayar. Istri saya senang sekali, ya Allah abang nggak dibayar. Enggak, dikasih mangga 5 kilo. Ya masih dikasih mangga. Ya mangga kan nggak bayar, beli juga katanya. Aduh. Seumur hidup saya dakwah di Jakarta dari tahun 1999, baru 2 kali saya nggak dibayar. Mangga pun nggak dikasih. Baru 2 kali. Nah, supaya dakwah saya ikhlas, saya ikut jemaah tabligh saya. Pakai duit sendiri, pergi dari masjid ke masjid, kehujanan, macam-macam. Kadang-kadang kamar mandinya pun jorok, jijik pun. Tapi ya Allah, saya memang harus dakwah. Rasulullah juga dulu WC-nya mana seperti sekarang, pakai keramik, cekik, ngocor, enggak. Buang airnya di lubang-lubang di tanah-tanah sana juga. Ya sudah ada, kapan lah merasakannya. Ya itu. Pernah saya masuk masjid, bocor lagi. Jadi hujan kena. Ya udah, kumpul duit, perbaiki, bocor masjid itu. Jadi kita keluar uang, perbaiki masjid. Orang kampung nggak mau perbaiki, ya kita yang perbaiki. Pernah kami sedang keluar, WC-nya nggak ada tuh masjid. Ya kita panggil tukang bangun WC. Yang punya masjid, oh bapak kok bangun WC? Nah kami mau buang air besar kemana? Kami 3 hari di sini, bangun WC-nya. Nah itulah, karena yang keluar orang-orang kaya. Coba yang keluar orang miskin, diusirlah nganggur dia. Kita harus mengerti bahwa dakwah itu wajib. Siap ngerti ya, paham ya? Kalau dakwah itu dibiarkan tidak kita kerjakan, orang mau jahat dibiarin, orang nggak sholat dibiarin, anak kita pun nggak sholat kita biarin. Kita ke subuh ke masjid, anak kita ngorok ya nggak tidur bertahun-tahun, malah kita kasih makan, kita sekolahkan. Itu anak sedang menghancurkan agama. Waman tarakas sholat, ya barang siapa meninggalkan sholat, fakot hadamat din, dia telah menghancurkan agama. Orang yang sedang menghancurkan agama kita sekolahkan sampai jadi dokter, sampai jadi letnan 2 akabri. Padahal dia menghancurkan agama, jahat, bandit besar. Yang harus kita tukar pemikiran kita, bahwa kita wajib mengajak dia ke masjid sholat. Aku masih muda Pak. Lah, yang diwajibkan sholat itu umur 10 tahun. Akil balik kau udah nanggung dosa. 10 tahun boleh kupukul. Ayo sekarang. Ya tapi aku ngantuk Pak, apalagi kau, aku yang lebih tua, tentu aku lebih ngantuk lagi. Begitu. La ta'murun bil ma'ruf. Wajib kamu, mesti kamu, ini pakai la. La ta'murunna. Taukidnya itu lama'n. Itu penguat bahasa namanya. Wajib kamu memerintahkan dengan wajib kepada yang ma'ruf. Walatan hauna, dan wajib kamu mencegah kemungkaran dengan wajib. Begitu. Anil mungkar, daripada kemungkaran. Atau kalau kamu tinggalkan dakwah ini, kau biarkan aja Indonesia ini amburadul. La yusallitannallahu alaikum syirarakum. Pasti buah dari kau nggak mau dakwah itu
dikalungkan di lehermu, pemimpinmu orang yang paling bejat di antara kamu. Itu upahnya dari Allah. Ketika kita membiarkan kemungkaran, kita nggak ngajak yang ma'ruf, upahnya dikasih upah sama Allah. Bagus, kamu tinggalkan dakwah ya. Nah, ini upahnya. Dikalungkan di leher kita pemimpin yang paling bejat di antara kita. Orang yang paling jahat jadi pemimpin. Fayad'u khiyarukum, dan orang-orang soleh di antara kamu berdoa, ya Allah, pemimpin kami kok begini, ya Allah, pemimpin kami kok begini. Gantilah ya Allah, gantilah, nangis-nangis. Fala yustajabu lahum. Doa mereka sampai nangis air mata darah pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap aja pemimpinnya akan terpilih pemimpin-pemimpin yang bejat-bejat saja. Ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Jangan main-main. Makanya ulama memang harus turun dakwah. Sedangkan orang biasa diwajibkan dakwah, apalagi ulamanya. Nah sekarang bilang, kenapa ulama ikut-ikut campur urusan politik? Karena disuruh Allah, disuruh Rasul. Seandainya Indonesia ini sudah jalan agama, ya kami ngajar aja, nggak perlu kami turun politik. Tapi sekarang kan memang wajib turun kita semua. Sekarang ini DPR sedang membahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. P-KS. Ini judulnya pun nggak enak nih, PKS. Seolah-olah partai PKS mau dihapus. Dan memang sudah ada gerakan menghapus PKS. Sebagaimana Orde Lama menghapus Masyumi, Majelis Syuro Indonesia, pemenang pemilu bersama PNI 58 kursi konstituan. Sudah ada gerakan itu. Saya sudah baca di media sosial. Hapuskan PKS. Wahabi, Wahabi. Tukang nyalah-nyalahkan orang. Kemarin pimpinan ormas terbesar juga nyalah-nyalahkan orang. Selain organisasi kami, salah semua. Dari Menteri Agama sampai imam masjid harus orang kami semua. Bukan nenek moyang kau yang punya negara ini. Di Sumatera nggak ada NU berjuang memerdekakan Indonesia. Kami orang Al-Wasliyah, Persatuan Ulama seluruh Aceh, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Ittihadiyah, itu yang memerdekakan Sumatera. Nanti kita ngomong gini dibilang apa? Saya ini NU juga, NU kultural saya, bukan NU struktural. Saya tidak pegang jabatan, tapi amaliyah saya semuanya amaliyah NU. Saya berkunut subuh, saya talqin mayat, saya kenduri arwah kalau mati, kami tahlilan kirim pahala. Itu semua amalan saya mazhab Syafi'i 100%, toto NU saya. Tapi kalau salah ya tetap salah, betul? Masa jadi penjilat? Salah ya tetap salah. Sedangkan diri kita salah aja kita nangis malam tahajud. Ya Allah, saya salah ya Allah. Masa kan kita harus menutupi kesalahan? Itu maka turun ulama. Di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, itu jelas. Majelis Ulama udah jelas menolak karena kami udah sidang. Mana ada yang halus lah nolaknya, ya kita jangan bilang terang-terangan menolak. Kita kalau gitu menolaknya suruh DPR membahas perubahan undang-undang KUHP dulu. Nanti baru kalau saya tolak ya tolak. Kami orang Sumatera begitu. Kami ini orang Sumatera biasa, kami datang nampak hidung, pulang nampak punggung, itu peribahasa Melayu. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Itu kami orang Sumatera begitu, datang assalamualaikum, hidungnya nampak. Pulang assalamualaikum, balik kanan, punggungnya nampak. Kalau orang Jawa kan datang nampak hidung, pulang nampak hidung. Assalamualaikum, pulang dia mundur, dia pulangnya. Itu Jawa, kami Sumatera nggak gitu. Kalau padi, katakan padi, agar aku tidak tertampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi, agar aku tidak ternanti-nanti. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tanda, 1000 kali ku tak ingin. Begitu orang Melayu. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut.
Itu kami orang Sumatera. Lebih baik kami mati berdiri daripada kami hidup berlutut. Raden Inten, pahlawan Lampung itu, saya lihat kemarin saya ke Lampung. Apa peribahasa dia? Obat malu karena dijajah adalah mati. Nah, itu orang Sumatera. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Udah diajari kami ribuan tahun tentang itu. Raja alim, raja disembah. Raja lalim, raja disanggah. Biasa kami menyanggah raja. Nggak ada. Kalau Jawa memang iya. Mangan orang mangan anggel ngumpul. Nah, kaulah itu. Jangan jadikan kami seperti orang Jawa. Orang Jawa memang budayanya begitu. Kita tidak campuri itu. Tapi jangan vonis kami dari sudut pandangmu. Don't see someone else from the place you stand now. See them from the place you stood before. Jangan kau lihat orang dari tempatmu berdiri sekarang. Lihat orang lain dari tempatmu berdiri dulu. Waktu Indonesia perlu bersatu untuk menjadi NKRI. Bagaimana janji-janji Bung Karno kepada kami orang Sumatera, kepada orang Kalimantan, orang Sulawesi. Dulu. Jangan sekarang. Kalau saya memandang anak sekolah dari sudut pandang sekarang, bodoh. Sekolah, ujungnya nganggur juga. Tapi ketika saya dulu, saya juga sekolah nggak pernah pikirkan pekerjaan. Sekolah saja, terima ilmu, dapat ijazah, berkarya, kerja Allah yang tentukan. Nah, sekarang kalau saya lihat dari tempat saya berdiri, bodoh. Saya merasa bodoh kalau saya nggak mau sekolah. Anak saya tidak sekolah. Di rumah aja homeschooling. Ngapain 6 tahun baru tamat SD? Kalau saya yang ngajar, 3 tahun tamat SD anak saya. Udah tahu saya kunci-kunci ini nggak usah, ini nggak perlu, ini dibaca aja nanti ini. Ngapain semuanya 6 tahun. SMP kalau saya cukup 1,5 tahun. Tapi kan jangan lihat orang dari tempatmu berdiri sekarang. Lihat orang dari tempat berdirimu dulu waktu kau sekolah. Kalau kau nggak sekolah SD, SMP, SMA jadi apa kau? Nah, jadi itu udah ada peribahasa-peribahasa untuk jadi pelajaran bagi kita. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Muru bil ma'ruf. Perintahkanlah berbuat ma'ruf sesuai dengan aturan Allah. Wanhau 'anil munkar, dan cegah kemungkaran. Ini dalam pasal PKS itu, penghapusan kekerasan sosial. Kenapa MUI menolak? Saya menolak dengan tegas. Saya wakil sekjen MUI kok. Dan saya dari Matlul Anwar, wakil ketua fatwa, jelas menolak. Ada pasal-pasal yang sangat krusial, bahaya bagi generasi Indonesia. Salah satu pasalnya, orang-orang atau pelajar dan mahasiswa yang belum menikah mau melakukan hubungan seksual, maka negara harus menyediakan alat kontrasepsi bagi mereka. Makanya saya panas sekali baca, kok tega negara mengajukan rancangan undang-undang sebejat ini? Apa dia nggak takut anak cucu cicitnya nanti jadi pezina? Ini kan RUU diajukan oleh negara, betul? Disahkan oleh DPR. Kok tega pemerintah, bukan negara, pemerintah sekarang ini mengajukan sebuah rancangan undang-undang sebejat itu? Sebab undang-undang itu rancangan undang-undang diajukan oleh pemerintah, disahkan oleh DPR RI. Dulu udah dicoba zaman SBY. Menteri Kesehatannya beli bus besar, bus cantik, ada gambar artis, masuk ke kampus-kampus, masuk ke rumah-rumah pelacuran, bagi-bagi kondom gratis. Saya menjerit sekuat-kuatnya waktu itu, protes keras. Kawan-kawan juga protes, ormas-ormas Islam protes. Alasannya apa? Supaya mereka, karena memang udah berzina memang, tempat pelacuran dan sebagainya, ya udahlah kita bantu dengan kondom supaya nggak kena sakit AIDS. Kami marah sekali kan. Itu kuman AIDS 0, sekian milimikron. Sedangkan kondom tuh pori-porinya sekian mikron. Tembus juga. Tetap juga sakit itu anak. Itu melegalkan perzinahan. Harusnya bukan dikasih kondom, dicegah dia jangan berzina.
Dinikahkan dia, biar dia punya saluran. Akhirnya Pak SBY membatalkan. Tidak boleh, stop. Kenapa Pak SBY bisa membatalkan? Karena undang-undangnya belum ada. Kalau undang-undangnya ini disahkan, presiden pun nggak bisa menyetopnya. Di stop presiden, presiden masuk penjara. Karena melawan undang-undang. Jangan main-main. Ada satu pasal lagi yang bikin kita jengkel. Siapa saja yang memaksakan hasrat seksual kepada siapapun, kan termasuk kepada istrinya dong, kepada siapapun, tanpa terkecuali. Kecuali istrinya lain, ini enggak. Siapa saja yang memaksakan hasrat seksualnya kepada siapapun, dapat diancam 9 tahun penjara. Ini kan ngajari suami berzina. Nanti suami bilang sama istri, ya deh, apa? Capek aku. Hari ini aku capek, aku keliling kota tadi, belanja. Mama aku, alah deh, kemana lagi lah aku, kecuali kepada kamu, istriku cuma satu. Saya nggak mau, kita paksa, awas kok ya. Besok ku adukan polisi masuk penjara kau 9 tahun. Nggak jadi. Akhirnya kita pakaian pergi. Cari perempuan pelacur. Nggak ada duit, ke Monas. 50.000 bolak-balik. Bagaimana kita nggak menolak rancangan undang-undang yang bejat seperti ini? Ada lagi yang paling bahaya itu pasalnya. Siapa yang menghinakan hasrat seksual dapat dipenjara sekian tahun. Menghinakan hasrat seksual. Tidak diceritakan itu hasrat seksual yang normal atau tidak normal. Artinya nanti kalau ini disahkan, siapa menghina LGBT, menghina lesbian, homoseks, menghalangi homoseks dan lesbian untuk melakukan hubungan seks, menghalangi, apalagi menghinanya, kita dipenjara. Makanya dipikir mereka majelis ulama ini goblok-goblok gitu, nggak ngerti baca undang-undang. Kami dokter-dokter bos, bukan orang-orang tolol kami. Dan kami ini bergaul keliling dunia. Kalau saya udah 35 negara saya pijak di dunia ini. Kalau kata orang Medan sudah berserak-serak kencingku di mana-mana. Yang saya keselkan kok tega membuat rancangan undang-undang yang menghancurkan anak cucunya sendiri. Kok tega? Tega. Itu yang saya enggak, berhari-hari, sudah 9 hari saya pikirkan. Kok tega ya? Menjerumuskan anak cucunya sendiri. Melegalkan hal-hal yang bejat begini. Kemudian kami panggil pakar hukum, dicek. Ternyata pijakan. Kan ada dasar. Kalau membuat sesuatu kan ada dasar pijakannya. Nah, dasar pijakannya itu nggak disentuh pasal 29 sama sekali. Yang disentuh pasal 22, pasal 12, pasal ini. Saya lihat ada 9 atau 10 pasal. Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai sumber hukum kita. Ternyata pasal 29 nggak disebut di situ sebagai dasar pemikirannya, itu nggak ada. Padahal kalau udah cerita zina, homoseks, lesbian, itu tidak bisa lepas dari pasal 29. Ayat 1 misalnya. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap undang-undang kebijaksanaan apapun di negeri ini, dari mulai lurah sampai presiden, dari DPR kah, kementerian kah, ormas kah, pribadi-pribadi kah, tidak boleh melawan agama. Ada 6 agama. Nggak boleh. Kalau saya buka rumah pelacuran nggak boleh. Karena melawan agama, nggak ada agama satupun dari 6 itu menghalalkan pelacuran, perzinahan, nggak ada. Maka di Indonesia ini tidak ada rumah pelacuran. Ada? Ada rumah pelacuran di Indonesia? Nggak ada yang resmi. Yang resmi nggak ada. Kalau yang gelap banyak. Di backing oleh oknum-oknum bejat juga. Dia dapat duit dari situ. Uang lendir pun diambil sama dia untuk makan anak bininya. Goblok ini orang. Kenapa nggak ada perzinahan di sini? Apa pelacuran, tempat pelacuran di Indonesia? Karena melawan undang-undang dasar, nggak boleh. Maka wali kota Medan, Bakhtiar Ja'far kolonel waktu itu. Kolonel tentara. Sahabat akrab saya lah. Meskipun beliau lebih senior, lebih tua. Di demo orang. Rame-rame ke kantor wali kota Medan. Saya pas di situ. Dia di lantai 2. Di demo rame-rame orang bawa spanduk. Keluar dia.
Tutup Pulau Sicanang, tutup Pulau Sicanang, tutup Pulau Sicanang. Saya heran, Pulau Sicanang apa sih? Oh, Pulau Sicanang itu ada satu desa di dekat Belawan, tempat pelacuran. Oh, tempat pelacuran. Keluar dia. Ngapa kalian marah-marah? Kami demo tutup Pulau Sicanang. Ya kalau suruh tutup baik-baik aja. Ngapa marah-marah, maki-maki? Tak usah. Memang kalau apa rupanya Pulau Sicanang? Itu tempat pelacuran. Ya, bukan salahku, kata wali kota. Tidak pernah aku menggunting pita dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan Pulau Sicanang. Tidak pernah. Dia ada sendiri. Yang sekarang kalian udah ngadu, beres. Besok jam 9 pagi, bersih itu semua. Saya perintahkan Kapolres Medan dan sekitarnya, Kapoltabes MS, dan saya perintahkan Satpol PP besok jam 9 pagi beres. Beres. Hari ini ada wali kota, seorang Habib. Lupa saya wali kota mana itu. Begitu dia dilantik, dia dapat kabar ada tempat adu ayam. Langsung dia datang sama Kapolres. Bersih, gak ada orang adu ayam. Iyalah, udah bocor. Bocor, bocor, bocor. Wali kota mau memeriksa tempat judi itu, sudah bocor. Siapa yang bocorkan? Yang nerima duit selama ini dong. Akhirnya digergajinya itu. Tiang-tiangnya tuh tarik, ambruk semua. Itu kalau wali kota Habib. Selama ini wali kotanya siapa itu ya? Kok tempat adu ayam, tempat judi bertahun-tahun berdiri terus. Berarti kan kong kali kong. Nuduh, iya kenyataannya begitu. Kenapa wali kota yang sekarang bisa menutupnya? Alexis bisa ditutup sama Anies. Terus gubernur yang dulu ngapain? Nggak nuduh, nanti aku di penjara. Tapi yang jelas nggak ditutupnya, itulah jelasnya. Kalau wali kota saja bisa begitu bagus, setingkat wali kota seperti Bakhtiar Djabar sama Habib yang kemarin itu menutup tempat judi bisa, sekelas gubernur aja bisa nutup Alexis, apalagi setingkat presiden. Betul. Makanya harus presiden baru. Wajib kamu mencegah yang mungkar. Wajib kamu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah mungkar. Qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum. Kalau kamu tidak lakukan itu, nanti kamu berdoa. Doamu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum. Dan sebelum kamu minta ampun sama Allah, fala yaghfiru lakum. Allah tidak mengampuni dosa-dosamu. Jadi ngeri sekali. Meninggalkan dakwah, membiarkan kemungkaran, membiarkan orang tidak beramal ma'ruf, nggak mengajak kepada kebaikan, itu dikalungkan di lehernya penguasa yang bejat. Kita doa nggak diterima, minta ampun pun nggak diterima. Apa kau minta ampun? Kemungkaran kau biarkan, kau minta ampun pula, kata Allah. Nggak diterima. Ampun pun nggak diampun sama Allah. Innal amra bil ma'ruf la yuqarribu ajala. Sesungguhnya, kata Nabi, mengajak orang berbuat ma'ruf itu, mendakwahkan agama ini, nggak bikin kita cepat mati kok. Kau jangan dakwah kau, kenapa? Nanti ajalmu, umurmu pendek. Enggak, kata Nabi. Dakwah kita ini nggak bikin kita cepat mati. Seandainya di penjara pun kita, ternyata Buya Hamka di penjara lebih panjang umur Buya Hamka dari yang mempenjarakan dia. Sebab dakwah ini tidak mengurangi ajal. Ajal itu sudah ditetapkan Allah, nggak lebih cepat sedetik, nggak lebih lambat sedetik. Ya, jadi ini yang penting. Wa innal ahbaro minal yahudi war ruhbana minan nasara lamma tarakul amro bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari la'anahumullahu 'ala lisani nabi anbiya'ihim. Dulu orang Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendetanya nggak mau dakwah. Alah, dah payahlah ribut lah. Nanti kita ditangkap, nanti kita dipusir, dipukuli, udah diam. Yang penting kita makan enak, ibadah enak, tidur enak, udah. Mereka itu tidak selamat, dilaknat atas lisan nabi-nabi mereka. Wa ammahumul bala, dan turunlah bala bencana merata di seluruh negeri mereka.
Kalau kami para ulama, apalagi kalian orang-orang ulama, orang-orang biasa, orang-orang awam, disuruh dakwah nggak mau, kami ulama juga nggak mau. Ya Indonesia ini panjang dari Sabang sampai Merauke. Nanti bertubi-tubi bala bencana datang. Dan kita doa sampai keluar air mata darah. Nggak didengar oleh Allah doa kita. Mudah-mudahan ceramah pagi ini ada manfaat. Amin. Saya minta maaf lebih. Jatah saya memang jam 6 biasanya. Jadi kurangi jadi 40 saya minta maaf. Ya. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita aturkan